Salam jumpa kembali para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Senang berjumpa dengan Anda. Saya harap pada kesempatan ini Anda selalu dalam lindungan Tuhan, sehat dan sejahtera. Kali ini kita akan bahas bersama tentang topik perubahan mental, kognitif dan spiritual usia lanjut. Saya yakin Anda pernah mendengarnya, tetapi akan lebih bagus kalau kita ingat kembali, kita bahas lebih dalam. Untuk itu mari kita ikuti pembahasan selanjutnya. Kemampuan yang diharapkan yaitu mampu memahami konsep perubahan mental, kognitif dan spiritual lansia, meliputi akibat perubahan pendengaran atau tuli, daya ingat turun, perilaku seperti anak kecil, emosi dan perasaan lebih sensitif, penurunan kesehatan fisik dan menurunnya kehidupan sosial. Yang pertama adalah perubahan mental. Perubahan dari usia muda menuju usia tua tentu akan terlihat dampaknya baik secara fisik maupun psikis. Pada sebagian orang yang belum siap menjadi tua, tentu mengalami stres dan tingkat kecemasan semakin tinggi. Oleh sebab itu, perlunya kesiapan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Berikut ini akan dibahas mengenai bagaimana sikap dan contoh perubahan mental pada lansia yang dapat dijadikan sebagai pelajaran dan juga wawasan agar kita siap-siap untuk menjadi usia lanjut. Yang pertama adalah perubahan pendengaran atau tuli. Satu contoh perubahan yang akan dialami pada usia tua yaitu pendengaran yang mulai samar-samar dan akhirnya menjadi tuli. Hal ini sering terjadi pada lansia, baik pada wanita maupun pada pria. Penyakit ini terjadi sebagai bagian dari gaya hidup dan juga karena faktor genetik. Hal ini sebenarnya dapat dicegah dengan banyak menjaga pola asupan yang baik serta menghindari kebiasaan buruk yang mempengaruhi saraf pendengaran. Berikutnya adalah daya ingat yang menurun. Perubahan mental pada lansia yaitu mulai menurunnya daya ingat atau memori yang sudah lemah. Saat ini banyak usia muda pun di atas usia 35 tahun mengalami semi pikun, mudah lupa dan rasa tidak ingat mengenai hal yang dilakukan. Penyakit ini memang tidak bisa dipungkiri bagi para lansia. Salah satu alternatif untuk menumbuhkan daya ingat lebih tajam yaitu dengan banyak latihan dan terapi memori. Hal ini dapat dilakukan sesuai aturan dan juga petunjuk terapis. Kemudian berikutnya, perilaku yang seperti anak kecil. Sikap lansia memang sering membuat sedikit risih dan tidak nyaman. Kebiasaan berperilaku seperti anak kecil akan terjadi pada lansia di atas usia 70 tahun. Hal ini merupakan faktor genetik dan kondisi fisik yang mulai menurun dan lemah. Bila hal ini tidak ditangani dengan sabar dan tekun, maka kasihan para lansia karena kondisi seperti ini sebetulnya kondisi yang tidak diinginkan oleh lansia. Perawatan yang sungguh-sungguh dan penuh kepedulian serta perhatian dari yang muda harus dilakukan untuk menjaga agar lansia tetap nyaman, tenang, dan semangat untuk menjalani hidup. Kemudian, emosi dan perasaan yang lebih sensitif. Emosi serta perasaan para lansia mudah terganggu oleh kondisi yang membuat lansia tidak nyaman atau sedikit kecewa. Karena itu butuh ekstra kesabaran dalam merawat para lansia sehingga menjalani kehidupan hari tuanya.
Terkadang emosi dan perasaan lansia mudah sedih, kecewa, marah, dan kadang mereka bahagia. Pelajari bagaimana mengetahui perkembangan emosi usia dewasa dalam tahap perkembangan. Kemudian berikutnya adalah penurunan kesehatan tubuh. Usia tua tidaklah setegar dan sekuat usia muda dulu. Semakin seseorang memasuki usia di atas 45 tahun, mulai menurunlah stamina kesehatan tubuhnya. Satu persatu penyakit mulai menimpa, dari yang ringan sampai yang kronis. Kebiasaan di masa muda juga menjadi salah satu pencetus timbulnya penyakit yang biasa terjadi, yang biasa menimbulkan komplikasi, dan juga gaya hidup dan pola makan yang tidak dijaga dengan baik dan benar akan juga menimbulkan penurunan kesehatan tubuh. Oleh karena itu sangat penting menjaga semua itu selagi usia masih kuat dan muda agar terhindar dari masalah penyakit-penyakit menua. Kemudian berikutnya adalah menurunnya kehidupan bersosialisasi. Memasuki usia pensiun biasanya peran orang tua akan menurun. Dunianya dulu yang penuh energik, setelah tua semakin mulai memudar. Lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dengan hobi atau dengan ibadah. Pergaulan antar lingkungan menjadi kehidupan yang semu dan kelam. Tidak memikirkan hiruk pikuk gemerlap alam luar. Lebih senang akan suasana tenang, damai, dan rileks. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental yaitu pertama-tama perubahan fisik dulu, khususnya pada organ perasa. Kemudian berikutnya adalah secara umum kesehatannya mulai turun. Kemudian yang ketiga, tingkat pendidikan juga akan mempengaruhi perubahan mental, dan juga tidak bisa lepas yaitu soal hereditas atau keturunan. Selain itu juga karena lingkungan, juga karena gangguan saraf panca indera, antara lain timbulnya kebutaan dan ketulian. Selain itu juga gangguan konsep diri akibat kehilangan jabatan. Rangkaian dari kehilangan yaitu kehilangan hubungan dengan teman dan famili. Hilangnya kekuatan dan ketegapan fisik merupakan perubahan terhadap gambaran diri dan perubahan konsep diri. Perubahan kognitif. Perkembangan kognitif pada umumnya terjadi kemunduran pada tugas yang membutuhkan kecepatan dan tugas yang memerlukan memori jangka pendek. Kemampuan intelektual tidak mengalami kemunduran. Berkurangnya penampilan, persepsi, dan keterampilan psikomotor. Kemampuan verbal dalam bidang vocabulary akan menetap bila tidak ada penyakit. Selain itu juga peran otak sebelah kanan mengalami kemunduran lebih cepat dibandingkan dengan otak sebelah kiri. Akibatnya akan mengalami gangguan fungsi kewaspadaan juga perhatian. Penurunan kognitif pada lansia juga bergantung pada faktor usia dan jenis kelamin, khususnya pada wanita karena peranan hormon seks endogen dan perubahan fungsi kognitif serta fungsi reseptor estrogen di otak yang berperanan dalam fungsi belajar dan memori. Fungsi kognitif. Proses menua akibat kinerja otak. Setiap tahun terjadi pengurangan volume pada masing-masing area lobus frontalis, juga lobus temporalis, sehingga berdampak menurunnya fungsi kognitif. Kemudian yang kedua adalah faktor usia. Selain proses menua akibat kinerja otak, juga faktor usia. Bertambahnya usia seseorang, maka semakin banyak terjadi perubahan pada sistem tubuh sehingga terjadi penurunan fungsi. Hal ini berpengaruh pada fungsi kognitif, yaitu menurunnya kemampuan intelektual, kemampuan transmisi saraf otak menjadi lambat, dan hilangnya memori juga informasi yang ada.
Selain itu juga perubahan fungsi kognitif pada lansia. Perubahan kognitif pada lansia dapat diketahui dari beberapa fungsinya, yaitu yang pertama, memori dan daya ingat. Ingatan jangka panjang tidak terlalu mengalami perubahan, namun untuk ingatan jangka pendek mengalami penurunan. Yang kedua, IQ. Kemampuan mengingat dan menyelesaikan masalah menurun serta kecepatan merespon juga tidak fokus. Yang ketiga, kemampuan belajar juga turun. Dianjurkan lansia banyak berlatih dan terapi dalam meningkatkan kemampuan belajar walaupun butuh waktu. Yang keempat, kemampuan pemahaman juga mulai turun. Fokus dan daya ingat yang mulai mengendor. Yang kelima, faktor sulit memecahkan masalah. Kesulitan dalam menyelesaikan masalah. 6. Pengambilan keputusan yang lambat. Secara kognitif, peranan mulai berkurang sehingga mulai stimulasi untuk pengambilan keputusan mulai terhambat juga. Ketujuh, perubahan motivasi diri, yaitu kurang memperoleh dukungan oleh keluarga atau teman karena adanya kondisi fisik serta juga psikologis yang merosot. Kemudian berikutnya adalah perubahan yang berkaitan dengan pekerjaan. Pada umumnya perubahan ini diawali ketika masa pensiun. Meskipun tujuan pensiun adalah agar para lansia dapat menikmati hari tua, namun kenyataannya sering diartikan sebaliknya. Karena pensiun sering diartikan sebagai kehilangan penghasilan, kedudukan, jabatan, peran, kegiatan, status, dan tidak kalah pentingnya adalah kehilangan harga diri. Reaksi setelah orang memasuki masa pensiun lebih tergantung dari model kepribadiannya masing-masing. Kenyataan ada yang bisa menerima dan ada yang takut kehilangan, ada yang merasa senang memiliki jaminan hari tua, dan ada juga yang seolah-olah acuh terhadap pensiun. Masing-masing sikap tersebut sebenarnya punya dampak bagi masing-masing individu, baik positif maupun negatif. Perubahan yang berkaitan dengan pekerjaan ini, dampak positif lebih menenteramkan diri lansia dan dampak negatif akan mengganggu kesejahteraan hidup lansia. Agar pensiun lebih berdampak positif, sebaiknya ada masa persiapan pensiun yang benar-benar diisi dengan kegiatan untuk mempersiapkan diri, bukan hanya diberi waktu untuk masuk kerja atau tidak dengan gaji penuh. Persiapan tersebut dilakukan secara berencana, terorganisir, dan terarah bagi masing-masing orang yang akan pensiun. Jika perlu, dilakukan asesmen untuk menentukan arah minatnya agar tetap memiliki kegiatan yang jelas dan positif. Untuk merencanakan kegiatan setelah pensiun dan memasuki masa lansia, dapat dilakukan pelatihan yang sifatnya menetapkan arah minatnya masing-masing, misalnya cara berwira swasta, cara membuka usaha sendiri yang sangat banyak jenis dan macamnya. Kemudian adalah berikutnya perubahan dalam peran sosial di masyarakat. Akibat berkurangnya fungsi indera pendengaran, penglihatan, gerak fisik, maka muncul gangguan fungsional atau bahkan kecacatan pada lansia. Misalnya, badannya menjadi bungkuk, pendengaran sangat berkurang, penglihatan kabur, sehingga sering menimbulkan keterasingan. Hal itu sebaiknya dicegah dengan selalu mengajak lansia melakukan aktivitas selama yang bersangkutan masih sanggup, agar tidak merasa terasing atau diasingkan. Karena jika keterasingan terjadi akan semakin menolak untuk berkomunikasi dengan orang lain, dan kadang-kadang terus muncul perilaku regresi seperti mudah menangis, mengurung diri, mengumpulkan barang-barang tak berguna, serta merengek-rengek dan menangis bila ketemu orang lain sehingga perilakunya seperti anak kecil.
Menghadapi berbagai permasalahan tersebut, pada umumnya lansia yang memiliki keluarga masih sangat beruntung karena anggota keluarga seperti anak, cucu, dan sanak saudara bahkan kerabat umumnya ikut membantu memelihara dengan penuh kesabaran dan pengorbanan. Namun bagi lansia yang tidak punya keluarga atau sanak saudara karena hidup membujang atau punya pasangan hidup namun tidak punya anak dan pasangannya sudah meninggal, apalagi hidup sendiri di perantauan sehingga menjadi terlantar. Kemudian berikutnya adalah perubahan aspek spiritual pada lansia. Kemunduran aspek fisik, psikologis, dan sosial, banyak lansia mulai tertarik dalam kegiatan spiritual. Aktivitas spiritual dilakukan untuk memberikan makna hidup yang secara fisik, ekonomi, psikologis, dan sosial yang sudah mulai berkurang. Semakin terintegrasinya agama dan kepercayaan dalam kehidupan, hal ini terlihat dalam berpikir dan bertindak dalam aktivitas hidup sehari-hari dan memberikan contoh cara mencintai dan keadilan. Dalam masyarakat Muslim, umumnya para lansia lebih meningkatkan keterlibatan dalam kegiatan keagamaan. Di samping untuk menjadi sarana hubungan sosial, mengisi kehidupan akan lebih bermakna. Intensitas pengalaman agama diyakini sebagai bekal untuk menghadapi kematian dan kehidupan sesudah mati, yaitu di alam kubur dan alam akhirat. Tentang persoalan menghadapi kematian ini telah menjadi objek penelitian dari para antropolog dan umumnya ada kecenderungan masyarakat lansia merasa takut menghadapi kematian. Di kota besar seperti Jakarta dewasa ini banyak kegiatan atau kursus atau paguyuban yang membahas bagaimana menghadapi kematian yang nyaman yang umumnya diikuti oleh kelompok kalangan atas. Demikian para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi, mungkin Anda bertanya, silahkan chat pada channel YouTube Insan Peduli Sehat. Semoga apa yang telah kita bahas membawa manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu pada topik-topik berikutnya. Dan akhirnya saya akhiri sampai di sini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.